Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? TikTok Shop tuh apa kabarnya ya? Eh, apakah masih rame? Ini saya nanya ke teman-teman, serius nanya. Apakah masih rame? Kayaknya sih iya, kayaknya sih masih rame. Cuman yang agak aneh dibanding 1 tahun ke belakang itu biasanya kalau saya nggak buka TikTok, itu kedengeran aja orang-orang aktor-aktor di TikTok atau misalkan yang flexing di TikTok tuh kedengeran aja entah dari Instagram, entah dari YouTube, entah dari status WA, entah dari temen, entah dari istri, entah dari apa. Biasanya kedengeran aja. Sekarang kok udah enggak ya? Lalu saya cek toko-toko yang biasanya suka muncul ya sekitar setahun lalu di jaringan informasi saya, bukan bukan hanya di TikToknya ya. Jadi yang tadi saya bilang kadang yang muncul tuh di Instagram, di Facebook, di YouTube, bahkan di teman-teman saya ngomongin hal itu tuh ya dulu muncul nih akun-akunnya. Saya kayak contoh yang Sejodo Snack. Saya pernah review Sejodo Snack ini di konten YouTube saya. Kelihatannya sih masih rame. Memang kalau saya lihat secara global memang ada penurunan views ya, yang dulu yang sebelumnya bisa ratusan ribu sekali upload. Terus sekarang bukan sisa ya, sekarang tinggal sekitar 50 ribuan sekali upload. Tapi ada juga yang 700 ribu. Itu viewsnya. Cuman lihat nih orderannya masih banyak banget nih, lihat. Luar biasa banyak. Produksinya juga luar biasa banyak. Kelihatannya sih masih rame. Terus yang sering muncul lagi di saya tuh yang Eat Sambal. Eat Sambal ini dulu sering banget aja muncul. Sama kurang lebih sama saya lihat viewsnya yang kalau saya scroll dalam ke bawah tuh biasanya dapat satu juta, 200 ribu, 500 ribu. Sekarang bahkan yang 15 juta views itu sekarang 30 ribu, 100 ribu, 54 ribu, 60 ribu. Ada penurunan, tapi kelihatannya sih masih masih oke gitu, si produknya masih dicari orang sepertinya. Lalu satu lagi akun resep DEBM ini juga, kalau ini kan bukan jualan ya, cuman ini saya tidak melihat penurunan sih, bahkan kenaikan saya lihat ya. Ini ada yang baru upload 500 ribu views, sedangkan yang sebelum-sebelumnya ada yang 30 ribu views dan seterusnya. Saya tidak lihat viewsnya penurunan, cuman karena ini bukan jualan, dan di YouTube-nya juga lumayan gede si resep DEBM ini. Subscribernya sampai 1,6 juta subscribers. Saya lihat sih di TikToknya nggak ada penurunan, cuman si konten-konten TikToknya tuh udah jarang dipotong-potong orang ya. Yang Sajodo Snack sama Eat Sambal juga jarang-jarang dipotong-potong orang, jarang muncul di status WhatsApp, jarang muncul di Instagram Story. Itu perubahannya, perbedaannya. Jadi saya sudah kurang terpapar oleh konten-konten aktor-aktor di TikTok. Jadi itu kayaknya sih masih rame. Kita lihat tadi yang si Sejodo Snack itu dia ordernya masih rame banget. Berarti kan customernya suka, mungkin loyal juga. Lihat tuh, wah luar biasa besar, banyak banget orderannya. eh saya sih stabil. Jadi kalau saya stabil, dibilang turun enggak, naik juga enggak, tapi stabil stabil di bawah ya, bukan stabil di atas. Jadi stabil ya, karena saya nggak pernah naik sih TikTok Shopnya, ya stabil stabil aja, segitu segitu aja gitu. Ya kurang lebih minimal, kalau rata-rata ya satu order per hari lah. Cuman kalau minimum satu order per hari belum. Jadi kalau dibikin grafik toko TikTok saya tuh ya mungkin kayak gini ya. Ada kadang 10 order masuk, kadang nol. Ya kalau di rata-rata ya 1 sampai 2 order per hari lah rata-rata ya. Cuman kadang ada juga 1 2 hari yang nol orderan. Nah ini teman-teman share dong, apakah yang jual di TikTok khususnya yang masih kecil-kecil ya. Kalau yang tadi yang gede-gede, kalau ada penurunan atau ya kalau ada penurunan ya mungkin agak bisa dibilang wajar ya. Dan kalau penurunan saya rasa nggak terlalu besar kalau kalau misalkan customernya udah loyal. Dan anehnya ya ini kan produk-produk makanan ya yang muncul di feed saya, yang muncul yang masuk ke saya tanpa saya buka TikTok nih, makanan-makanan semua. Bukan berarti saya suka makan. Saya suka makan, cuma saya nggak suka makan pedas sebetulnya. Kayak Sajodo Snack ini kan terkenalnya rasanya ya, sepertinya soal keripik pedasnya ya. Saya nggak pernah beli karena saya nggak suka pedas sekarang-sekarang. Itu tolong di-share teman-teman, kalau teman-teman sendiri gimana? TikTok Shopnya masih rame, stabil kayak saya, stabil di bawah, atau malah naik tinggi atau gimana? Tolong banget di-share. Karena ada beberapa isu negatif soal TikTok ini. Yang pertama yang Project S ya, saya baru nonton videonya tadi malam yang di-upload oleh ini YouTube Rianto Astono. Teman-teman wajib subscribe. Seru nontonnya, dia ngejabarin teori-teori dan apa ya, berita-berita yang paling seru tuh yang Kaskus. Nonton aja videonya beliau yang Kaskus, apa judulnya apa ya? Eh, Matinya forum kami. Oh, keren lah. Angle-nya nyaman untuk ditonton. Angle-nya nyaman ditonton. Kontennya nggak terlalu berat, dan nyaman ditonton. Yang intinya
si Project S TikTok ini sebenarnya lagu lama. Jadi Project S TikTok ini dia menjelaskan bahwa si TikTok akan menjual sendiri barangnya eh, langsung ke customer, bukan dari TikTok seller. Itu sebenarnya lagu lama ya. Zalora dulu setahu saya melakukan hal yang sama. Zalora kan fashion, terus tahu ada yang rame, terus dia bikin sendiri produk tersebut. Terus Shopee juga sama. Shopee juga kan punya apa ya, toko by Shopee gitulah. Pokoknya produknya produk Shopee. Kalau nggak salah elektronik juga sama. Jadi sebenarnya lagu lama sih Project S ini, yang ketika si platform jualan sendiri barangnya di platform mereka. Itu lagu lama. Ini isu negatif yang muncul. Lalu isu negatif yang kedua itu soal shadow ban. Saya juga kurang paham ya kenapa kenapa orang tuh merasa merasa terzolimi dengan shadow ban. Yang nggak terzolimi dong kalau misalkan teman-teman merasa tershadow ban kan, atau merasa viewsnya turun, ya wajar. Kalau viewsnya teman-teman naik terus, teman-teman sudah jadi konglomerat, pasti ada naik ada turunnya. Dan shadow ban itu sangat wajar kalau memang betul ada. Ini kan mitos ya. Kalau memang betul ada, sangat wajar, karena kita kan numpang. Kita kita bukan yang punya platform. Jadi kalau kata platform, udah views kamu turun aja sedikit, ya mau gimana lagi. Jadi sangat wajar ya, nggak bisa mencak-mencak juga, nggak bisa teriak-teriak juga, percuma, karena kita bukan punya platform. Oke, coba teman-teman tolong di share TikTok Shop teman-teman, apakah masih ramai atau gimana. Karena jujur saya penasaran. Penglihatan saya secara umum sih kayaknya sih masih rame. Cuman sepertinya karena YouTube sudah punya Shorts, lebih bagus, bukan lebih bagus ya, lebih lebih bagus dari sebelumnya, bukan berarti lebih bagus dari TikTok. Karena Instagram ada Reels, ada apalagi, ada Thread, lalu itu setidaknya dua itu, sehingga tidak jarang lagi ketemu konten yang lintas, yang dari TikTok diupload, dipotong-potong, diupload ke platform lain. Saya rasa seperti itu. Makanya saya jarang mendengar lagi flexing-flexing baru, OKB baru saya jarang dengar lagi. Oke, tolong di-share di kolom komentar di bawah. Itu aja video ringan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya intinya saya pengen penasaran aja sama pendapat teman-teman. Tolong banget share di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.